Akhirnya riwayat Petral tamat di masa Presiden Joko Widodo. Presiden memerintahkan agar dilakukan audit menyeluruh atas bekas anak perusahaan Pertamina itu. Saya hadirkan mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Bung Faisal Basri. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Ini baru saja ada riak. Jadi mungkin ini bagian dari pekerjaan Anda, walaupun tidak ada rekomendasi langsung untuk membubarkan Petral, tapi sekarang orang rame tentang Petral. Jadi ada cerita Pak SBY merasa difitnah oleh Menteri ESDM karena mengutip berita di republika.com. Saya bacakan aja, berkaitan dengan Petral dan sebagainya, saya kira tidak ada keputusan besar, penting dan tidak melibatkan pimpinan tertinggi. Begitupun pada waktunya saya memutuskan atau mendorong keputusan pembubaran Petral. Jadi mohon tidak diperpanjang. Ini jawaban Pak Sudirman Said menanggapi Pak SBY yang merasa difitnah soal Petral yang katanya tidak dibubarkan pada masanya. Apa tanggapan Anda tentang ini? Saya kebetulan jadi saksi waktu ucapan itu disampaikan pada hari Minggu tanggal 17 Mei di daerah Cikini, apa tuh nama kedainya itu. Ceritalah, ini cerita ringan, tidak ada kaitannya dengan isu macam-macam. Tapi sehari sebelum diumumkan oleh Pak Jokowi, Pak Sudirman Said diundang oleh Pak Jokowi untuk ditawarkan jadi menteri, dan mereka bicara tentang masalah-masalah migas apa saja yang mengemuka yang harus diselesaikan. Antara lain adalah persoalan mafia migas. Gitu kan, itu kan isu, isu besar, sudah lama. Jadi disampaikan mafia migas itu udah ada sejak lama. On and off. Nah, jadi masalahnya itu kerap kurang dukungan dari sini. Itu betul. Dari sini kata Pak Sudirman Said. Dari sini itu maksudnya waktu itu kan mereka di istana kan. Ya di sini. Jadi kalau Bapak Presiden mendukung penuh, itu mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Soalnya kalau dari Twitternya Pak SBY, saya amat terkejut dengan pernyataan Menteri SDM Sudirman Said yang menyerang dan mendiskreditkan saya ketika menjadi presiden dulu. Sudirman Said melalui berita Republika Online mengatakan bahwa pemberantasan mafia migas selalu berhenti di meja SBY. Sama sekali tidak dibilang begitu. Tidak menyebut nama, tidak menyebut presiden mana, jadi istana. Jadi kalau istananya oke, semua ini bisa jadi cepat. Tidak menyebut presiden, kan itu kan pusat pemerintahan. Tapi memang catatan Dahlan Iskan saya baca ini pada bulan Mei tahun 2012. Catatan Dahlan Iskan ribut-ribut soal Petral. Yang tadi Bung Faisal bilang on off, hilang timbul tenggelam begitu. Dan sekarang dengan pekerjaan Anda dan tim, akhirnya rekomendasi itu sampai ke presiden, lalu kemudian tamatlah riwayat Petral. Kalau Anda lihat seluruh prosesnya memang harus tamat, bukan? Iya, karena tidak punya pijakan sejarah lagi gitu ya. Karena Petral dulu didirikan tahun 69 dan mulai beroperasi tahun 72 kan untuk menjual minyak kita ke luar negeri. Oleh karena itulah bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang berbasis di California yang chairman-nya adalah mantan gubernur California. Karena minyak kita kan kebanyakan diproduksi oleh perusahaan-perusahaan minyak Amerika. Jadi dulu konsepnya jualan. Nah, belakangan ini kan minyak makin sedikit, makin hampir tidak ada yang bisa kita ekspor, sedikit sekali yang kita import banyak. Oleh karena itulah tahun 81 atau 80, awal 80-an didirikanlah anak perusahaan oleh Petral namanya PES. Dan PES inilah yang jauh lebih besar dari Petralnya. Kalau Petral tinggal punya Sambezi juga kecil. PES yang jadi titik berat kita, karena PES lah sarangnya berkecimpung para mafia migas itu. Dan itulah yang Anda inginkan untuk dilakukan audit investigasi dan audit forensik. Terutama kalau yang kami bayangkan adalah ada pengadaan yang ganjil untuk periode Januari
Juni 2014, Juli Desember 2014 dan Januari Juni 2015. Karena itu pertama kali terjadi 3 periode ini kontrak ditutup untuk 6 bulan ke depan. Pada umumnya 3 bulan. Nah ini kan tahun pemilu. Betul. Oh banyak sumbangan-sumbangan barangkali yang diberikan oleh si mafia ini. Jadi butuh uang di muka. Wow. Nah itu Januari Juni 2015 itu sudah ditutup Desember 2014. Bung Faisal, saya rasa perlu penonton kita membutuhkan pengetahuan yang cukup spesifik tentang audit investigasi, tujuannya apa, dan audit forensik, tujuannya apa yang Anda rekomendasikan? Audit, mudah-mudahan ini auditnya tidak hanya untuk ini, tapi untuk keseluruhan keberadaan Petrel gitu, entah 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, itu gunanya untuk audit investigasi dulu. Kalau audit umum sudah dilakukan oleh BPK segala macam. Audit investigasi itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah puluhan tahun ada di publik tentang mafia migas. Mafia migas. Supaya tidak jadi dongeng semata. Perbuatan pidananya bisa ditemukan lewat audit investigasi itu maksudnya? Perbuatan pidananya korupsinya maksudnya, korupsinya bisa, tapi kan itu baru investigasi umum sifatnya. Ada misalnya bukti yang cukup terang benderang untuk ditindaklanjuti sehingga kita tahu arus uangnya kemana, siapa saja yang disogok, siapa saja yang menyogok. Itu audit forensik sehingga kita tahu hitam di atas putih bentuknya apa, sogoknya seperti apa, di mana bisa ditelusuri. Kita coba untuk menelusuri dari dari bukti-bukti yang patut diduga gitu ya, sudah kelihatan gitu, dan oleh karena itu kita mencoba untuk membuatlah katakanlah orang yang selama ini dituduh mafia tapi tidak mafia, kan mereka senang juga. Gitulah kira-kira. Ya artinya kalau kita lihat nih, ini kalau di audit ini kan hanya akan declare ada betul mafia seperti kata Anda, bukan dongeng. Atau itu sekedar dongeng, bukan? Ya bisa juga sekedar dongeng, tapi kita kan punya, kalau tidak punya keyakinan kuat tidak usah dilakukan investigasi itu. Kita akan lanjutkan setelah itu, Bung Faisal. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut.